Mungkin kakak bisa memberitahuku keberadaannya. Dari sini ratusan mil ke utara ada lembah yang bernama 100 bunga. Dan yang ku tahu, dia tinggal di sana. Baik, aku akan segera menemuinya. Mohon yang lain tunggu di sini. Kakak pendekar, aku juga ikut denganmu. Kakak bocah tua nakal, aku Yoko membawa teman kecil untuk bermain denganmu. Kenapa tiba-tiba datang mencariku? Mari ku peluk. Mau mengagetkanku ya? Pakai topeng, siapa tahu. Wah, ilmu kungfumu hebat sekali. Aku bisa lebih hebat kalau masih muda. Kakak Chow, kungfumu itu lebih hebat sekarang atau waktu masih muda dulu? Gadis kecil, dulu waktu muda rambutku berwarna putih. Sekarang rambutku berwarna hitam. Tentu lebih hebat sekarang. Kau dulu tidak bisa mengalahkan kakakku, apalagi sekarang dia lebih hebat. Gadis kecil, kenapa kau bicara omong kosong? Bocah tua nakal, bagaimana kau bisa jadi tua? Bahkan rambutmu berubah jadi hitam. Warna rambut dan janggut tidak bisa mengukur usia. Saat aku muda, rambutku putih, tapi sekarang sebaliknya. Ketika aku tua, aku tidak tahu kenapa berubah dari putih menjadi hitam. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kau semakin muda. Tiap orang melihatmu, mereka akan mengelus kepalamu sambil memanggil adik kecil. Aku Senang rasa kan? itu bukan ide bagus. Sudahlah kakak, ayo kita masuk ke dalam. Iya, masuklah. Aku sekarang sedang fokus belajar bagaimana memelihara dan mengendalikan lebah. Bagaimana? Madu hasil ternak lebahku enak tidak? Ini harum dan manis, enak sekali. Wah, gadis kecil, tidak disangka kau masih muda sudah bisa menghargai ini. Ku beritahu ya, setelah minum madu ini, selain anti racun, barangkali kau juga tidak akan bertambah tua. Bocah tua nakal, aku kemari ingin mengajakmu menemui seseorang untuk membicarakan masa lalu. Masa lalu? Aku berani jamin, saat kau bertemu orang itu, kau tidak akan menjadi lebih muda. Wah, apa ada yang sebagus itu? Siapa dia? Saat aku menyebutkan nama orang itu, kau tidak boleh menghindar. Ada dua orang yang tidak mau aku temui. Yang mulia dua dan selir tersayangnya Yingku. Selain mereka aku mau temui. Apa karena kungfu mereka hebat, jadi kau tidak mampu mengalahkan mereka? Bukan. Waktu muda aku melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Hingga sekarang aku malu bertemu mereka. Mungkin kau merasa lebih hebat. Kau tidak ingin membuat mereka malu, sehingga kau melarikan diri. Hehehe, apa yang kau katakan? Kungfu yang mulia sempurna. Bagaimana aku lebih hebat darinya? Aku tidak bisa mengalahkannya, dia juga tidak bisa mengalahkanku. Hehehe. Yingku sangat rindu padamu. Dia ingin bertemu denganmu. Yoko, aku selalu anggap kau adalah saudara baikku. Karena itu jangan bicara omong kosong di sini. Kalau kau berani, kuusir kau dari lembah 100 bunga. Aku bocah tua nakal juga bisa berbahaya. Kalau kau mau aku pergi, tidak akan semudah itu. Jangan bilang kau mau bertarung denganku. Aku pikir kalau aku kalah, aku akan pergi dari lembah 100 bunga ini dan tidak akan kembali. Tapi kalau kau kalah, kau harus segera ikut denganku menemui Yingku. Tidak. Aku tidak mungkin kalah darimu. Walaupun kalah, aku tidak akan keluar dari lembah 100 bunga menemui Yingku. Kita belum tahu bisa menang atau kalah. Jadi apa gunanya kita bertarung? Pokoknya aku tidak mau menemuinya. Sekarang juga kita bertarung. Kungfumu luar biasa. Bahkan tangan kosongku tidak mampu mengalahkanmu. Akan kau coba keluarkan keterampilanku. Lihat apa kau mampu menghadapinya. Sudah, hentikan. Sudah. Tidak adil kalau kau bertarung seperti Apanya ini. yang tidak adil? Kakakku kehilangan sebelah tangannya dan sudah bertarung begitu lama. Kalau dia menggunakan dua tangannya, kau pasti akan kalah. Wah, kedengarannya masuk akal. Walaupun dia punya dua tangan, namun juga tidak bisa kedua tangannya menahan tinjuku. Kau sudah jelas mengejek kakakku yang tangannya putus. Di sini kau bicara kasar. Apa pantas kau disebut pendekar sejati? Saat bertarung tidak harus memanfaatkan kelemahan orang. Setiap orang harus bertarung dengan adil. Baik. Aku bocah tua nakal hanya gunakan dua tangan untuk mengatur pertarungan. Kau ini tidak tahu malu. Apa ini adil? Jadi kau ingin aku sama seperti dia dan membiarkan seorang wanita memotong lenganku. Jadi lengannya dipotong oleh seorang wanita. Siapa nama penjahat itu? Kejam sekali dia. Tidak perlu begitu. Kau hanya perlu ikat satu lenganmu dengan tali di pinggang.
Dengan cara begini, kalian bertarung dengan satu lengan. Deal kan? Yoko, jadi kau yang minta kekalahan. Bocah tua nakal, kalau kau lakukan itu, berarti kau merendahkan aku, Yoko. Meskipun aku cacat, tapi aku pun tidak mudah kalah dari orang sehat. Kakak, ini salahku. Walau lengan kakakku hanya satu, dia bisa mengalahkanmu yang lengannya dua. Jika kau tidak percaya, coba saja. Bocah tua nakal, bagaimana kalau gunakan kedua lenganmu? Lihat apa kau bisa menghindari serangan jurus tapak kerinduan memuncakku. Assalamualaikum. Kakak semua. Kenapa kau di sini? Tahu kakak, betapa aku merindukanmu. Kungfu jurus apa ini? Kenapa begitu hebat? Ini 17 serangan dari jurus tapak kerinduan memuncak. Ini disebut bicara tanpa kata-kata. Aku belum pernah dengar, tapi ini luar biasa. Ayo bertarung lagi, bagaimana? Saat aku berlatih jurus telapak kerinduan memuncak, sebenarnya melawan musuh yang berkekuatan sepertimu. Aku tidak bisa menang, kau pun tidak bisa kalah. Bertaruh tidak harus mengeluarkan tenaga dalam, akan ada saatnya. Kalau tidak, seseorang akan terluka, bahkan mati dengan cara seperti itu. Bukankah itu menyedihkan? Kalau begitu jangan beradu tenaga dalam lagi. Kita saling tukar jurus saja. Kesedihan yang bagus. Tidak perlu. Aku tidak mau bertarung lagi. Adik, kita pergi. Tunggu. Jurus tapakmu berjumlah 17 serangan. Masih ada 13 lagi yang belum kau tunjukkan. Kenapa sudah mau pergi? Kakak Chu, selama ini kau selalu baik padaku. Kau juga baik pada istriku. Aku selalu menganggapmu saudara. Saat ini kungfumu benar-benar maju. Saudaraku, aku menghormatimu. Tidak benar. Aku beritahu ya. Kau tidak kalah dan aku tidak menang. Kau pikir kau bisa seenaknya datang dan pergi dari lembah 100 bunga? Kecuali kau ajari seluruhnya 17 jurus tapakmu kepada aku. Kau benar-benar unik. Aku datang untuk mengundangmu. Kalau aku gagal, aku hanya bisa pergi. Apa aku masih perlu tinggal kalau aku gagal mengundangmu? Saudara baikku, kau bahkan bisa menciptakan jurus tapak itu. Bagaimana aku bisa menebaknya itu sendirian? Kasihani aku dan berbuat baiklah. Bantu aku ya. Kelak terserah kungfu apa yang mau kau pelajari, pasti akan aku ajarkan. Aku bisa mengajarimu, tapi kau harus janji padaku. Pergi menemui Yingku. Apa? Walau kau penggal kepalaku, mati pun aku tidak akan pergi. Adik, kita pergi. Saudaraku. Kenapa mau langsung pergi? Tidak mudah kau datang kemari. Tidak bisakah kau bicara padaku? Mari kita bicara ke dalam dan bicara ya. Yoko, kau tidak tahu, aku ini sangat sedih. Ketika muda, aku bahkan tidak cukup makan. Mari. Yoko, aku mohon ajari aku. Aku mohon padamu. Kakak, tolonglah, jangan seperti ini. Aku mohon ajari aku. Kau tidak tahu ya, kalau aku menemukan ada kitab kungfu, aku harus memahaminya. Kalau tidak, aku tidak bisa tidur semalaman. Nasibku malang Baik-baik, sekali. sudahlah. Akan aku ajari. Yang benar. Tapi kau harus ikut menemui Yingku. Aku tidak mau. Aku telah bersalah pada Yang Mulia. Aku telah bersalah pada Yingku. Aku malu bertemu mereka. Selain hal itu, aku bisa berjanji apapun padamu. Kakak Chu, tidakkah kau pikir saat bunga-bunga di lembah 100 bunga ini mekar, sebenarnya sangat indah? Sebenarnya pendeta Yiteng menjadi biksu. Itu bukan karena dia merasa kau bersalah padanya. Justru sebaliknya. Dia merasa bersalah padamu. Kenapa Yang Mulia bisa merasa bersalah pada aku? Sebenarnya waktu itu kau punya seorang anak. Saat itu anakmu terluka.
Yang Mulia Don dalam kemarahannya menolak menyelamatkan anakmu. Dia pun menyesal sepanjang hidupnya. Apa katamu? Aku punya anak. Bagaimana bisa aku punya anak? Pendeta Yiteng sendiri yang memberitahuku. Apa ini sungguhan? Kakak Chu, aku tidak pernah berbohong padamu. Aku punya anak. Aku punya anak. Coba Tong punya anak. Aku jadi ayah. Kasihan. Sangat kasihan. Kakak, aku Yoko bukan orang yang pelit. Kalau mau belajar tapak kerinduan memuncak, baiklah. Aku akan segera mengajari 17 serangan tapak kerinduan memuncak. Sekarang juga padamu. Benarkah? Wah, luar biasa. Bagaimana kau bisa melakukannya? Hilang dalam ingatan. Hah? Tidak berdaya. Hidup dalam kepingan kosong. Pergi menentang norma. Menghindari kenyataan ke dalam impian. Pikiran terganggu. Kesedihan meredup dalam bayangan. Penderitaan tidak tertahankan. Hati tidak tenang. Pada akhirnya mati. Pucat bagai hantu. Biarkan imajinasi berjalan liar. Tetap sama seperti kayu. Wah, betul-betul hebat. Bahkan aku Cupetong tidak bisa paham. Kau hebat, luar biasa. Aku sangat menghormatimu. Kakak Chu, aku telah berpisah dengan istriku selama 16 tahun. Merindukannya siang malam. Terdapat perasaan mendalam. Itulah bagaimana aku menciptakan jurus ini. Kalau seperti Kakak Chu, memainkan hidup seseorang tanpa punya perasaan apapun, takutnya ini akan sulit dimengerti. Yoko, sebetulnya selama ini aku ingin bertanya padamu. Ayo sini. Kenapa kau berpisah dengan Xiaolong nih? Hah? Saat itu dia terluka parah. Untungnya Dewi Laut Selatan menyelamatkannya. Tapi kami harus menunggu 16 tahun untuk bisa bertemu lagi. Wah, Dewi Laut Selatan itu bisa menyelamatkan Xiaolong nih. Kungfunya pasti hebat sekali. Aku harus belajar kungfu darinya. Yoko, kau harus kenalkan aku ya. Kakak, aku rasa aku pasti sangat rindu pada istrimu ya. Aku hanya berharap 16 tahun segera berlalu. Kalau aku bisa bertemu dengannya, aku bersedia melakukan apapun. Semoga Dewa Langit melindungi kakak dan mempertemukan kakak dengan istri kakak. Bocah tua naga, kami harus pergi. Kakak Chow, kakakku sangat merindukan istrinya. Aku percaya kau juga begitu terhadap Yingku kan? Bagaimana kalau kau bisa bertahan tidak menemuinya? Adik, jangan memaksanya lagi. Ayo,